Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Lufitasari, NIM 105197713. Saya mahasiswa dari semester 5, Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Dalam video kali ini, saya akan menyelesaikan tugas individu yang diberikan oleh dosen pengampus studi konstitusi, yaitu Bapak Z. Haryanto, SHMH. Baiklah, yang pertama akan menjelaskan sejarah dan perkembangan konstitusi di Indonesia. Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia sebagai suatu telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi yang sangat singkat dan hanya memuat 37 pasal. Namun, 3 materi muatan konstitusi yang harus ada menurut ketentuan umum teori konstitusi telah terpenuhi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, pada dasarnya, mungkin untuk mengadakan perubahan atau penyesuaian itu memang sudah dilihat oleh para penyusun Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Dengan merumuskan dan melalui pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan apabila MPR bermaksud akan mengubah Undang-Undang Dasar melalui pasal 37 UUD 1945, sebelumnya hal itu harus ditanyakan lebih dahulu kepada seluruh rakyat Indonesia melalui suatu referendum. Perubahan UUD 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang tahunan MPR dari tahun 1999. Hingga perubahan keempat pada sidang tahunan MPR tahun 2002 bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya Komisi Konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan ketetapan MPR nomor 1 tentang pembentukan Komisi Konstitusi. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia, ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku, yaitu periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai undang-undang dasar. Sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, rancangan undang-undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Telah mengalami beberapa proses. Pada periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, perjalanan negara Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya, Belanda mencoba untuk mendirikan negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut, maka terjadilah agresi Belanda 1 tahun 1947 dan agresi 2 pada tahun 1948. Pada periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1999, periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 merupakan perubahan sementara. Karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1949 menghendaki sifat kesatuan, maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang. Akhirnya dicapailah kata sepakat untuk mendirikan negara Republik Indonesia. Bagi negara kesatuan yang akan didirikan, jelas perlu adanya suatu undang-undang dasar yang baru. Untuk itu, dibentuklah suatu panitia bersama yang menyusun suatu rancangan undang-undang
Dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional, Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950 dan berlakulah Undang-Undang Dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950. Undang-Undang Dasar 1945 dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa 1959 sampai 1965 menjadi Majelis Musyawarah Rakyat sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Salah satu keberhasilan yang dicapai oleh bangsa Indonesia pada masa reformasi adalah reformasi konstitusional. Kemudian, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang MPR dari 1999 hingga tahun 2000. Perubahan pertama dilakukan dalam sidang umum MPR tahun 1999. Arah perubahan pertama UUD 1945 adalah membatasi kekuasaan presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif. Perubahan kedua dilakukan dalam sidang tahunan MPR 2000. Perubahan kedua menghasilkan rumusan perubahan pasal-pasal yang diliputi masalah, wilayah negara, dan pembagian pemerintahan daerah. Menyempurnakan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR dan ketentuan-ketentuan terperinci tentang hak asasi manusia. Perubahan ketiga ditetapkan pada sidang tahunan MPR 2001. Perubahan tahap ini mengubah atau menambah asas-asas landas bernegara, kelembagaan negara, dan hubungan antar lembaga negara, serta ketentuan-ketentuan tentang pilihan umum. Sedangkan perubahan keempat dilakukan dalam sidang tahunan MPR 2002. Perubahan keempat tersebut meliputi ketentuan-ketentuan kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan sosial, serta aturan pemeliharaan serta aturan tambahan. 4 tahap perubahan UUD 1945 tersebut meliputi hampir keseluruhan materi UUD 1945. Naskah asli UUD 1945 berisi 71 butir ketentuan, sedangkan perubahan yang dilakukan menghasilkan 199 butir ketentuan. Dari sisi kualitatif, perubahan UUD 1945 bersifat sangat mendasar karena mengubah prinsip kedaulatan rakyat yang semula dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR menjadi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal itu menyebabkan semua lembaga negara dalam UUD 1945 berkedudukan sederajat dan melaksanakan kedaulatan rakyat dalam lingkup wewenangnya masing-masing. Perubahan lain adalah dari kekuasaan presiden yang sangat besar menjadi prinsip saling mengawasi dan mengimbangi prinsip-prinsip tersebut, menegaskan cita negara yang hendak dibangun, yaitu negara hukum yang demokratis. Setelah berhasil melakukan perubahan konstitusional, tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah pelaksanaan UUD 1945 yang telah diubah tersebut. Pelaksanaan UUD 1945 harus dilakukan mulai dari konsolidasi norma hukum hingga dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai hukum dasar UUD 1945 harus benar-benar hidup dan berkembang dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan warga negara. Adapun kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, menurut saya kondisi konstitusi di Indonesia belum berjalan dengan baik karena pemerintah belum optimal menjalankan fungsinya. Oleh karena itu, masih adanya suatu pelanggaran seperti pengambilan hak rakyat, korupsi, dan berlaku semau keinginannya sendiri terhadap masyarakat. Maka dari itu, warga negara harus ikut serta dalam melakukan konstitusi negara Indonesia ini,
Agar pemerintahan bisa berjalan dengan baik, warga negara Indonesia juga selalu berharap pemerintah tidak berlaku semena-mena terhadap rakyatnya. Dengan hal tersebut, diharapkan hak-hak rakyat akan terlindungi. Yang kedua, saya akan menjelaskan konstitusi dalam perspektif dan nilai yang dikaitkan dengan fenomena dan kondisi yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, kita semua mengetahui, tanpa adanya konstitusi, negara tidak akan terbentuk. Maka konstitusi itu menempati posisi yang sangat penting di dalam kehidupan bertatanegara suatu negara. Negara dan konstitusi merupakan suatu lembaga yang tidak dapat dipisahkan karena satu dengan yang lain. Karena konstitusi adalah negara yang menetapkan bagaimana semua elemen dalam pemerintahan diatur dan bagaimana kekuasaan diukir di antara unit-unit politik yang berbeda. Kita ketahui juga bahwa negara Indonesia telah mengalami masa sulit dan terjadi karena adanya pandemi seperti sekarang ini. Masa pandemi sekarang ini masih banyak para pemerintah yang melakukan tindakan korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga mencapai jumlah yang sangat besar. Maka dari itu, adanya konstitusi dapat membantu negara Indonesia dalam melindungi hak-hak warga negara Indonesia. Sebuah bentuk yang mencerminkan kehidupan yang berbangsa dan diikuti dengan suatu ikatan kebangsaan serta kenegaraan. Di antaranya, warga negara dapat menghormati satu sama lain untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Kemudian yang ketiga yaitu saya akan menjelaskan tentang wacana dan isu perubahan jabatan presiden menjadi 3 periode. Melalui proses amandemen Undang-Undang Dasar akhir-akhir ini menjadi perbincangan publik. Menurut saya, sebagai mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan, wacana tersebut bertentangan dengan semangat konstitusi untuk membatasi kekuasaan dan rotasi pada elemen politik yang memimpin negara sehingga akan memberikan dampak negatif negara. Karena masih banyak para politisi muda yang akan meneruskan bangsa ini. Jika wacana perubahan jabatan 3 periode ini terjadi, maka kita harus melakukan pemilihan suara ulang secara terus-menerus. Dan pemilihan ulang tersebut akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Baiklah, ini materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.